Jadi begini ya, saya ngajarin sedekah itu inline Pak. Jadi sedekah itu ada garisnya. Jadi sedekah ini ada ilmunya Gus Ibu. Misal begini ya, orang pengen punya anak, dia sedekah sembarangan bagus, ya namanya juga sedekah kemana saja. Tapi dia ada ilmu genetik itu sedekah, ada jalurnya Pak. Jadi kalau pengen punya anak itu, coba dia jajal sedekahnya, dia konsentrasiin ke segala sesuatu yang ada hubungannya sama ibu dan anak. Misal membiayai USG, ibu-ibu yang tidak mampu USG. Terus bilang sama seorang ibu yang miskin, pokoknya anak kamu anakku, kamu gak usah mikirin biaya bersalin, nanti dari aku mobil ku siapin, semua ku siapin. Percayalah, 10 ibu-ibu aja dibantu melahirkan, itu dia pasti hamil, insya Allah dengan izin Allah. Ini namanya inline. Ibu pengen punya masjid, pengen bangun masjid, gampang Bu. Pokoknya konsentrasiin aja. Pokoknya ibu sedekah ke masjid-masjid yang lagi dibangun. Dengan doa bisa bikin masjid sendiri. Itu kejadian. Kejadian. Kita pengen punya anak soleh, pengen punya anak solehah, sudah biayai anak-anak yang di pesantren. Itu namanya inline. Pengen nikah, kita nggak punya jodoh atau pengen punya mantu, kita belum punya mantu, gampang. Nikahkan mereka yang tidak punya duit. Wah, ya boleh. Aspirasi. Iya. Lah nanti ada yang tidak mampu kan. Aduh, saya tidak mampu menikahkan orang lain, saya juga miskin. Lo apa bisanya? Cuman beli satu box atau satu kardus ya air mineral, ya bawakan itu. Bisa pisang standar, bawakan. Yang penting inline atau bantuin nyebar undangannya, bantuin bersihin kemudian bekas makanannya, apapun inline. Pengen punya rumah Pak, gampang Pak, cari yang inline. Apa yang inline? Bayarin kontrakan orang. Oh iya, itu saya lakukan Pak. Oh betul, itu namanya inline. Pengen sekolah tinggi, yo ayo Pak, biayain mereka yang pada sekolah. Nanti Allah izinkan kita bisa dapat beasiswa S2, S3. Pengen karirnya bagus, ini rumus Pak, bantu karir orang. Itu kan inline. Dengan kita bantu karir orang, nanti orang-orang yang pada berkarir bagus membantu kita. Itu namanya inline. Nah, kan tidak ada yang mau punya penyakit. Lah inline-nya piye? Inline-nya bagaimana? Ya inline-nya adalah kita bantu mereka-mereka yang punya penyakit. Kita bantu mereka-mereka yang pengen juga sehat. Tidak semua orang yang bisa punya gizi, kita kasih gizi yang bagus dan seterusnya. Ya, ini namanya apa? Ada hubungan ya, ada inlinity. Jadi segaris gitu loh. Kita pengen punya perumahan. Lah sedekahnya juga sedekah rumah. Lah itu saya lakukan. Hari ini saya punya bukan perumahan, malah super housing, super apartemen, LRT City. Dulu ketika saya dengan sadar menyedekahkan rumah satu-satunya, dan itu tertulis ada di dalam buku saya The Miracle of Giving, saya bilang, nih loh, kalau pengen punya perumahan, kita hajar, kita sedekah rumah. Oh, iya Pak, kalau kita sedekah rumah satu kan dikali 700 toh. Jadi kalau kita sedekah satu kan dikali 700. Lah kalau kita injak rumah kita, gitu kita sedekahin, jadi 700 rumah. Lah saya sedekah 4 rumah, 2.800 rumah. Lah kemarin belum lama tanda tangan proyek LRT City 3,7 triliun di Sentul. Lah itu kan buah. Sedekahnya waktu itu kira-kira tahun 2008 Gus. Nah inline kan sedekah tuh. Pengen jadi pengusaha, usaha yang pertama itu sedekahin. Insya Allah bangkrut langsung. Nah, usaha pertama langsung disedekahin kan gitu. Tapi akibatnya apa? Allah memberikan 700 varian usaha buat dia. Oh iya Pak. Loh, gimana Pak? Satu sumur yuk sedekahin, jadi 700 sumur. Ya memang proses lah, selama disedekahin ya yuk harus belilah ya, karena nggak punya sumur. Tapi habis itu jadi 700 Pak. Lo pengen nikah lagi, sedekahin istri Pak.
Ini bercanda ya, nggak bener. Lu 700 istri. Ya enggak lah, bercanda. Ini bisa dihapus nggak? Sedekahin Pak, betul, inline gitu loh, inline gitu. Pengen punya handphone bagus, ya sedekahin handphone ya lah. Tahu, ingat tahu. Iya, betul itu. Subhanallah. Coba ya, kata Allah Pak. Ya, fafsahu yafsahillahu lakum. Fafsahu yafsahillahu lakum. Kita punya tempat, terus kita panggil orang kan. Mas, ini duduk sini. Terus kita berdiri. Kita berdiri, apa kata guru kita? Kamu samping saya. Ketika kita ngasih tempat duduk buat yang nggak dapat tempat duduk di majelis, kita kasih orang. Terus kita kan jadi berdiri. Malah dipanggil sama syekh kita, dipanggil sama habib kita, dipanggil sama kiai kita. Kamu coba aja, coba, masya Allah. Begitu memang. Pengen punya mobil bagus lah. Inline, ayo apa yang inline? Bersihin mobil orang. Loh, betul Pak, itu inline namanya. Gantian ya, gantian ya. Enggak. Ya kan ngasih mobil, ya berarti dia udah pengen jadi pengusaha mobil. Ya misalkan dia kerja di mana, di cuci mobil, terus dia bilang ini duitnya buat orang susah. Saya pengen berkhidmat kepada mereka yang punya mobil. Demi Allah Pak, banyak kok orang-orang kecil yang memulai dengan sedekah tenaga, tapi kemudian menjadi orang besar. Misalkan ada teman kita namanya Bang Nuh. Bang Nuh itu senangnya nyuci bus. Kenapa? Karena dia mikir kalau aku nyuci bus nanti aku jadi punya bus. Dan dia nggak mau terima duit cucian itu. Pokoknya dia mau khidmat aja. Bener loh. Punya perusahaan bus, punya kemudian apa segala macam gitu. Nah terus kita nih pengen di alam kuburnya lapang. Kan pengen nih di alam kuburnya lapang. Lah ayo wakaf kuburan. Loh ayo kita wakaf kuburan, inline namanya. Terus kita nggak sanggup nih wakaf kuburan, ya sudah wakaf kain kafan. Oh nggak sanggup kita wakaf kain kafan, ya kita wakafin sedekah buat tahlilannya. Oh kita nggak sanggup, ya apa kek, pokoknya inline. Bersihin kuburan orang, kan bersihin kuburan orang murah. Cuman bayar orang 500.000 nih, tolong bersihin kuburan sono nih buat kamu. Maka kuburan orang bersih, nah kuburan kita lapang. Kuburan kita lapang. Membiayai orang segala macam. Apalagi misalnya mobil jenazah. Oh saya nggak sanggup Ustaz, sedekah mobil jenazah. Iya, tapi ada masjid yang punya mobil jenazah. Ada, ya kamu bersihin mobil jenazah itu. Nanti kamu inline. Begitu kamu nanti jadi jenazah, kamu jadi jenazah yang dihormati oleh orang-orang hidup. Kira-kira begitu Pak. Masya Allah lah.